Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa kelas 8 SMA Negeri 1 Samarinda, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika pada minggu ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi belajar hari ini, yaitu memasuki bab 3 dengan judul relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan bahwa sekitar 7 minggu lagi kalian akan menghadapi ulangan akhir semester. Materi ini termasuk materi yang akan Bapak ujikan nantinya. Oleh karena itu, berikanlah perhatian dengan baik. Siapkanlah kertas, pensil untuk coret-coret, untuk menghitung soal yang akan Bapak ajukan nantinya. Baiklah, materi ini kami susun berdua, yaitu oleh Bapak sendiri, Pak Yul, dengan Ibu Jumia. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini adalah kalian mampu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran hari ini itu satu, menjelaskan pengertian relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ketiga, menjelaskan pengertian fungsi. Keempat, menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Insya Allah jika waktu mencukupi nanti kita sampai menghitung nilai fungsi. Materi pembelajaran hari ini yang pertama relasi dan fungsi, kedua cara menyatakan relasi dan fungsi, dan yang ketiga adalah menghitung nilai fungsi. Baiklah, Bapak akan memulai dengan pengertian relasi. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah mendengar kata relasi. Coba pikirkan. Apa arti relasi yang kalian ketahui? Ya, misalnya mereka adalah relasi bisnis. Indonesia dan Jepang membangun relasi perdagangan. Nah, relasi dalam hal ini itu berarti hubungan. Dalam pelajaran ini yang akan dihubungkan itu adalah himpunan. Ada dua himpunan yang akan dihubungkan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Bisa juga himpunan P dengan Q, H dengan L, B dengan C. Yang penting ada dua himpunan. Nah, relasi ini itu dipandang sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi relasi di sini itu sifatnya adalah aturan. Bagaimana kita akan memasangkan anggota A dengan anggota B. Gitu. Nah, cara menyatakan relasi ada 3 yang kita pelajari, yaitu dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, serta himpunan pasangan berurutan. Nanti perhatikan baik-baik bagaimana cara menyatakan relasi ini. Baik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kantin sekolah menjual 3 menu makanan, yaitu bakso, soto, dan nasi goreng. Pengelola kantin bertanya kepada 4 siswa tentang jenis makanan yang mereka sukai di kantin tersebut.
Arman menyukai bakso dan nasi goreng. Clara menyukai soto. Fajar tidak menyukai ketiga makanan yang ada di kantin. Sedangkan anak terakhir yaitu Tari menyukai bakso dan soto. Nah, ini adalah sebuah cerita yang cukup kalian kenal bahwa di kantin itu kan ada makanan, ya kan? Kemudian kalian sebagai siswa atau konsumen juga menyukai jenis-jenis makanan ini. Ini ada 4 anak yang ditanya bagaimana sikap mereka atau kegemaran mereka terhadap 3 jenis makanan, bakso, soto, dan nasi goreng. Baik. 4 anak tadi itu dapat dipandang sebagai himpunan siswa. Kemudian menu makanan di kantin itu dapat dikelompokkan, dapat dikumpulkan sebagai himpunan nama makanan. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa Arman menyukai bakso dan nasi goreng, Clara menyukai soto, Fajar tidak menyukai satupun, Tari menyukai bakso dan soto. Kata menyukai ini kita pandang sebagai relasi. Jadi relasi yang menghubungkan A dan B itu adalah menyukai. Ya, karena Arman menyukai bakso dan soto. Arman dihubungkan oleh kata menyukai dengan bakso dan nasi goreng. Clara dengan soto dihubungkan oleh kata menyukai. Tari dihubungkan dengan kata bakso dan soto juga dengan kata menyukai. Fajar dengan kata tidak menyukai. Nah, ini dapat digambarkan dengan diagram panah seperti ini. Buat kurva dulu. Kurva ini berisi anggota himpunan A. Anggotanya ditulis di dalam kurva. Buat kurva yang kedua, masukkan anggota himpunan B di dalam kurva. Nah, kemudian tuliskan nama relasi ini di antara kedua kurva, menyukai. Berikutnya, buatlah tanda panah untuk menghubungkan Arman dengan bakso serta Arman dengan nasi goreng. Nah, ini dibaca begini, Arman menyukai bakso, tanda panahnya. Jangan keliru, jangan salah membuat tanda panah. Misalnya Arman dengan soto, itu salah karena Arman ini hanya menyukai bakso dan nasi goreng. Jadi dari Arman itu dibuat 2 tanda panah bercabang, 1 ke bakso dan 1 ke nasi goreng. Sekarang Clara. Kemana Clara ini akan dihubungkan dengan tanda panah? Ya, Clara menyukai soto berarti seperti ini. Fajar dihubungkan dengan makanan yang mana? Tidak satu pun yang disukai Fajar berarti tidak ada tanda panah. Sedangkan Tari dihubungkan ke bakso dan soto. Nah, ini namanya diagram panah. Inilah pelajaran yang termasuk pelajaran mudah yang Bapak sukai di dalam matematika. Hanya menggambar-menggambar begini. Baik, ini cara penyajian yang pertama. Sekarang penyajian yang kedua dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius, nah membuatnya seperti ini. Ada sumbu horizontal, sumbu mendatar, ini diisi anggota himpunan A. Arman, Clara, Fajar, Tari ditulis di sini. Arman, Clara, Fajar, Tari. Himpunan B, anggota-anggotanya ditulis di sumbu vertikal ini, sumbu tegak, bakso, soto, nasi goreng. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa Arman suka bakso dan nasi goreng? Itu perhatikan kertas berpeta ini. Oh maaf, ini beri nama ya, A dan B dulu. Nah, titik ini menunjukkan bahwa si Arman ini menyukai bakso. Titik ini kan merupakan perpotongan antara Arman dan bakso. Berikutnya, Arman, ini di bawah ini Arman, kalau ditarik ke atas, ke titik ini, kemudian lihat ke kiri, nasi goreng. Ini menunjukkan Arman suka nasi goreng. Rasanya kalian tentu mudah memahami ini. Ya. Clara menyukai soto, kira-kira titiknya nanti di mana? Nah, di sini. Ini lurus dengan Clara yang ada di bawah, dan lurus ke kiri dengan soto. Nah, ya kan? Kalau Fajar, titiknya di mana? Nah, tidak satu pun yang disukai berarti tidak ada titik di Fajar ini.
Tari menyukai bakso. Nah, nanti titiknya di sini. Nah, gitu kan? Di Tari ini bakso. Satunya lagi Tari suka soto ya di sini. Nah, persis. Ini namanya diagram Kartesius. Diagram Kartesius yang menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya seperti ini ya. Arman menyukai bakso itu ditulis sebagai pasangan Arman, bakso dalam kurung biasa. Arman suka nasi goreng, ditulis berpasangan Arman, nasi goreng di dalam kurung biasa. Clara suka soto, Tari suka bakso, Tari suka soto. Seperti ini. Ditutup dengan kurung kurawal. Setiap pasangan dengan kurung biasa. Tapi ingat, jangan terbalik. Misalnya bakso, Arman, itu salah. Nasi goreng, Arman, itu salah. Karena ini relasinya dari A ke B. Dari A ke B berarti A dulu. Anggota A yang ditulis awal, baru anggota B. Ya, itu relasi A ke B. Kalau misalnya relasi B ke A, dibalik, bakso, Arman, nasi goreng, Arman. Oke, bisa dipahami ini? Nah, itulah contoh relasi. Contoh relasi yang lain seperti ini. Ini himpunannya adalah nama siswa, Aldi, Siva, Nadia, Dani. B, himpunan nama olahraga. Relasinya gemar bermain. Kalau ditanya, Dani suka olahraga mana? Nah, dibacanya Dani gemar bermain tenis. Gitu. Kalau Aldi suka bermain apa? Voli. Siva itu ada dua, voli dan basket. Oke, ya itu contoh relasi. Baiklah, sekarang kita akan belajar relasi yang berbau matematika. Nah, coba dengan pensilmu, dengan pulpenmu, dan kertas, coba kalian buat dulu himpunan H, ya, buat diagram panah sekarang. Diagram H, ya ini kurvanya, anggotanya 2, 3, 4. Kemudian kurva yang kedua, yang beranggotakan 1, 2, 4, 9. Nah, relasinya adalah faktor dari. Coba kalian sekarang buat panah. 2 ini nanti dihubungkan kemana? 3 akan dibuatkan panah ke arah siapa? 4 ke bilangan yang mana? Ingat relasinya faktor dari. Apa faktor dari? Faktor itu artinya pembagi habis. Pembagi habis. Oke, kalau lupa saya beri contoh ya, 2. 2 ini membagi habis yang mana? Bilangan ini mana yang bisa dibagi habis oleh 2? Nah, 2 ini faktor dari 2 karena 2 membagi habis 2. 2 juga faktor dari 4 karena 4 habis dibagi 2. Baik, Bapak tunggu untuk kalian melengkapi 3 dan 4. Oke, kelihatannya sudah. Sekarang 3. 3 ini faktor dari mana? 3 ini membagi habis yang mana? Ya, benar. 3 membagi habis 9. Kemudian 4, mana yang habis dibagi 4? Ya, 4 ini sendiri. 4 faktor dari 4. Nah, ini adalah diagram panah relasi H ke L dengan relasi faktor dari. Bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Seperti ini. 2,2, 2,4, 3,9, dan 4,4. Ini penulisan. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan. Sekarang fungsi. Kalau tadi itu relasi, sekarang fungsi. Fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi dengan kata pemetaan itu sama, bersinonim. Ya. Nah, fungsi ini juga merupakan relasi, tapi relasi yang istimewa, relasi yang khusus.
Fungsi dan pemetaan itu pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Nah, kalau ingin paham apa itu fungsi, begini artinya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi, setiap anggota A ini mempunyai pasangan. Pasangannya di dalam B. Berapa banyak pasangan A? Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan atau satu kawan. Nah, contohnya yang mudah begini, lihat ini. Diagram panah ini menunjukkan bahwa himpunan A beranggotakan nama anak Dina, Reza, Andri, Irma, Dedi. Himpunan B ini beranggotakan nama ibu-ibu, Bu Nia, Bu Wati, Bu Nina, Bu Ida. Lihat, setiap anggota A ini mempunyai tepat, nah ini kata-kata tepat satu anggota B, mempunyai dipasangkan dengan tepat satu. Dina ini hanya ke Bu Nia. Dengan relasi apa? Anak dari, ini dibaca. Dina, anak dari Bu Nia. Tidak mungkin Dina ini anaknya Bu Nia, Dina anaknya Bu Wati, Dina anaknya Bu Nina. Nah, begitu. Jadi ibunya si Dina ini hanya satu, yaitu Bu Nia. Reza. Reza ini anaknya siapa? Reza ini anaknya Bu Wati. Reza hanya dihubungkan dengan satu saja nama di B, yaitu Bu Wati. Irma. Irma juga anaknya Bu Wati. Nah, begitu. Kalau anggota B boleh dikenai pasangan dua itu boleh. Yang penting untuk mengatakan ini fungsi atau pemetaan, lihat saja anggota di sebelah kiri ini. Ini hanya ada satu panah. Ya, tidak boleh ada dua panah. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang coba berpikir kalian. Bapak sajikan 3 gambar. Diagram panah. Nah, sudah ngerti ya, ini diagram panah. Ada diagram panah 1, 2, 3. Mana di antara gambar-gambar ini yang merupakan fungsi? Jika bukan fungsi, apa alasannya? Oke, saya mau lihat kalian. Ikut berpikir ya, meskipun kalian ada jauh di sana. Satu ini fungsi atau bukan? Nah, apa alasannya? Coba Bapak buka jawabannya. Diagram panah 1 bukan fungsi. Karena B, ini B, dipasangkan dengan dua anggota B, yaitu dengan V dengan W. Ini tidak boleh. Mendua seperti ini tidak boleh. B dihubungkan dengan dua anggota B ini tidak boleh. Mestinya hanya satu saja. Berarti ini bukan fungsi. Sekarang lihat yang kedua. Fungsi atau bukan? Nah, yang kedua ini adalah fungsi. Karena semua anggota A dipasangkan. Dan banyak pasangannya hanya satu. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, B-nya kok ada yang tidak dikenai pasangan? Tidak apa-apa. Ini tidak usah dipikir. Yang dipikir hanya himpunan yang sebelah kiri. Baik, nomor 3. Diagram panah ketiga ini fungsi atau bukan? Betul, ini bukan fungsi dikarenakan B-nya tidak punya pasangan. Nah, karena B tidak mempunyai pasangan itu. Kalau kalian sudah bisa memahami ini, artinya kalian mengerti apa itu fungsi. Baik, ya Bapak lanjutkan. Berpikir lagi sekarang. Ada himpunan P beranggotakan 2, 3, 4, 5. Q beranggotakan A, B, C, D, E. Selidikilah, apakah setiap himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi? Nah, coba dipikir ya, himpunan pasangan berurutan. 1, 2, 3. Sekarang 1 dulu. Perhatikan himpunan ini. 2, A, 2, B, 3, D, 4, E, 5, C. Fungsi bukan ini. Kalau bukan fungsi, apa alasannya? Baik, kita buka jawabannya. 1 bukan fungsi, karena bilangan 2 dipasangkan dengan A dan B. Nah ini, 2, A artinya 2 dipasangkan dengan A,
2, B artinya 2 dipasangkan dengan B. Jadi 2 ini mempunyai 2 kawan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mestinya cukup 1 saja. 2 dengan A itu saja cukup. Nah, ini A2 ini mendobel, ya, ganda kawannya, tidak boleh. Ya, perhatikan himpunan B, P-nya 2, 3, 4, 5. Sekarang yang kedua, fungsi atau bukan. 2, A, 3, A, 4, A, 5, C. Fungsi bukan. Baik. Nomor 2 ini adalah fungsi. Ya, ini jelas fungsi karena setiap anggota P mempunyai tepat 1, 2, 3, 4, 5. 2 ketemu A, 3 dipasangkan dengan A, 4 dikawankan dengan E, 5 berpasangan dengan C. Ini 2, 3, 4, 5 munculnya hanya sekali. Maka ini fungsi. Kalau ini tadi kan double. Nah, ini. Yang ketiga, fungsi atau bukan? Ya, 3 ini bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Nah, lihat ini. Anggota P itu beranggotakan 2, 3, 4, 5. Di sini yang terkawankan hanya 2, 3, 4. Sementara 5 ini tidak terkawankan ke anggota Q. 5 kan tidak muncul ini. Berarti 5 tidak punya kawan. Ini bukan fungsi. Karena fungsi itu adalah setiap anggota P terkawankan dengan tepat 1. Oke. Mungkin ada pertanyaan, tolong ditulis di ya ruang chat gitu ya, chatting. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, perhatikan beberapa istilah pada fungsi. Ada beberapa istilah ini adalah istilah baru. Kalian nanti hafalkan apa maksudnya, ya. Perhatikan gambar diagram panah ini. Ini himpunan P beranggotakan A, B, C, D. Himpunan Q beranggotakan 1, 2, 3, 4. Panah-panahnya arahnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Himpunan P ini disebut sebagai daerah asal. Disebut sebagai apa? Daerah asal atau istilah asingnya domain. Jadi kalau ditanya, mana domain, mana daerah asal? Ya yang ini, daerah asal, himpunan yang ada di sebelah kiri, tempat di mana panah ini berangkat, itu daerah asal. Jadi, ya. Kemudian ada yang namanya daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan itu yang ini. Nah, ini tempatnya kawan. A berkawan dengan 1, B berkawan dengan 2, begitu maksudnya. Maka dinamakan daerah kawan atau kodomain. Jadi kodomain itu semua anggota di dalam Q. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang ketiga, ada himpunan beranggotakan 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu ini, yang kena panah ini. 1, 2, 4. Himpunan yang beranggotakan 1, 2, 4 ini disebut daerah hasil atau range, yaitu himpunan anggota-anggota Q yang mempunyai pasangan dengan P. 3 tidak termasuk anggota ring, tidak termasuk daerah hasil. Mengapa? 3 tidak dikenai panah, gitu kan? 3 bukan merupakan kawan dari anggota P. Ya sudah. Maka daerah hasilnya cukup 1, 2, dan 4. 3 tidak termasuk daerah hasil atau ring. Kemudian istilah yang berikutnya adalah kata bayangan atau peta. 1 ini adalah bayangan dari A. Atau 1 adalah peta dari A. Juga boleh disebut 1 adalah kawan dari A. Nah, kalau 2, ini bayangan dari B, 2 juga bayangan dari D. 4, bayangan dari C. 3, bukan merupakan bayangan. Ya, gitu. Nah, nanti dihafal ini ya. Domain, kodomain, ini banyak siswa yang sering terbalik-balik. Ditanya domain yang dijawab kodomain.
Baik, Bapak akan lanjutkan. Ada pertanyaan ditulis di chat, yaitu nanti akan Pak Dede atau Bu Jumia bacakan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan banyak fungsi. Ya, banyak fungsi. Ini anggota A beranggotakan 2 anggota, 3 dan 5. B-nya beranggotakan 3, A, I, U. Berapa banyak semua fungsi yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B? Jawabannya sudah nyelonong duluan di sini. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9. Loh, 9 ini dari mana? Ya, dari mana? Oke, perhatikan diagram ini, Bapak perhatikan. Yang pertama, itu adalah setiap anggota A, 3 dan 5, itu dikawankan dengan A. Yang penting satu kawan ya, ini satu bayangan. Ini fungsi yang pertama, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, 3 dan 5 dihubungkan, dikawankan ke I. Kemungkinan ketiga, ini 3, 5 ke U. Nah, ini baru 3 kemungkinan. Loh, kok ini ada 9, berarti kurang 6. Oke, ikuti berikutnya. 3 ke A, 5 ke I. Berikutnya, 3 tetap ke A, tapi 5 ke U. Nah, gitu. A-nya ya, 3-nya tetap ke A, tapi 5-nya yang berubah arah. Berikutnya, 3 ke I, 5 ke A. Ketujuh, 3 ke I, 5-nya berubah arah ke U. 7. 8, 3 ke U, 5 ke A. Terakhir, 3 tetap ke U, tapi 5 berubah arah ke ada 9. Ya, ini Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin dapatnya 9. Justru kalau dapat 10 itu salah. Kalau dapat 8 juga salah. 9. Ya, nanti cek lagi ya. Mungkin kalian bisa cek lagi, mungkin Pak Yul kurang. Tapi ada cara yang mudah. Tidak perlu pakai cara menggambar begini. Itu ada cara lain. Cara lainnya begini. Anggota A kan 3 dan 5 ya. NA itu berarti banyak anggota A. Banyak anggota A-nya 2. 2 itu ini. 1, 2. B, A, I, U. Banyak anggota B ada 3. 1, 2, 3. Nah, 9 ini, banyak fungsi ini, itu dihitung dengan rumus. Banyak semua fungsi dari himpunan ke A ke B, itu adalah NB pangkat NA. NB itu 3, NA-nya 2. 3 pangkat 2, 9. Jangan terbalik, A ke B nanti NA pangkat NB, itu terbalik. Ya, A ke B berarti NB pangkat N. Anggota B ada 3, anggota A ada 2 butir. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 3 kali 3, 9. Nah, mana yang lebih mudah? Yang ini harus gambar lama atau ini? Kedua-duanya mudah. Ya, kedua-duanya adalah mudah. Dan kalian harus bisa membuat kedua-duanya. Dengan gambar ini bisa, dengan rumus juga bisa. Itu adalah banyak fungsi. Baik, nah, waktunya makin dekat untuk final terakhir. Bapak lanjutkan ke rumus fungsi. Anak-anak waktu tadi mengawali pelajaran itu ada himpunan A beranggotakan nama siswa, B-nya nama makanan, bakso, soto, nasi goreng. Relasinya menyukai. Nah, sekarang relasinya itu, karena ini sudah matematika, relasinya bukan menyukai, bukan gemar bermain begitu, bukan. Ya, tetapi pakai rumus. Nah, seperti ini. Anggota A, anggotanya 2, 3, 4 ini. B, 3, 5, 7, 9, 11. Wah, saya salah ketik ini. Kok ini 10? Sebentar ya, Bapak. Bapak rubah dulu ini. Ini nanti saja ya. Nah, nanti Bapak rubah saja dulu ya. Oke. Jadi
Ini mestinya 11 ini ya. Atau ini nanti yang Bapak ganti saja sebentar ya. Ini Bapak ganti saja ini 10. Ya. Bapak salah. Nah, ini adalah relasinya 2X tambah 1. Kalau seperti ini relasinya bagaimana membuat tanda panah? 2 ini mau kemana? Gitu kan? 3 mau kemana? Terus 4 mau dibuat tanda panahnya kemana ini? Nah, cara menghitungnya sangat mudah seperti ini. Kita mulai dari X sama dengan 2. 2 ini dari mana, Pak? 2 ini dari anggota A yang ini, yang Bapak tunjuk ini. 2. Nah, sekarang giliran 2 ini dulu. Jadi ini diganti, ya, ini sebagai nilai X sama dengan 2. 3, 4 nanti dulu ya, ini 2. Rumusnya Fx sama dengan 2X tambah 1. Berdasarkan rumus ini, kalau begitu X-nya 2, ini huruf X ini diganti angka 2 ini. Ini ganti 2, maka menjadi 2 kali 2 tambah 1. Jadi X ini diganti angka 2. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1, 5. Jadi 2 ini dihubungkan dengan 5. Jadi 5 adalah bayangan dari 2. 5 adalah kawan dari 2. Baik, supaya lebih jelas ya. Sekarang giliran 3. X-nya kita ganti 3. Kalau X-nya ini diganti 3, maka ini menjadi 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 3 nanti ke 7. Nah, coba lihat ini. X-nya 3. X di dalam kurung ini diganti 3 juga. Rumusnya kan 2X tambah 1. Jangan diganti-ganti ini. 2X tambah 1. X-nya yang diganti 3 menjadi 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Coba lihat panahnya. Nah. Sekarang 4. Coba tebak ya. 4 ini panahnya nanti kemana? Ke 9 atau ke 10? Atau ke 3? Gitu. Coba hitung dulu. Nah, sudah ya, begitu ya. Sekarang giliran X-nya 4. X sama dengan 4 berarti ini F4. 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi 4 ini mempunyai bayangan 9. Tanda panahnya ke 9. Nah, ini adalah fungsi ya, dengan rumus fungsi 2X ditambah 1. Nah, ini cara menghitungnya. Ya, ini rumusnya 2X tambah 1, jadi huruf X ini yang diganti. X ini yang diganti. 2 ditambah 1-nya ini tetap. 2 dan 1 ini tetap. Ingin lebih jelas lagi, nah ini yang kedua. Oke, yang kedua ya. Himpunan B sebagai daerah asal, himpunan C sebagai daerah kawan. Rumus fungsinya 3X kurang 5. Ini diagram panahnya belum lengkap. Sekarang kalian hitung dulu. Oke, Bapak tunggu. Ya. Bapak tunggu, waktunya sekitar 6 menit lagi. Oke, hitung. Ya, sudah ya. Baik, Bapak akan tampilkan pembahasan satu persatu. Kita mulai dari X sama dengan 4. Kalau X-nya 4, ya, berapakah F4? Oke, ya, kita lihat. Nah, rumusnya kan 3X kurang 5. 3 dikali X kurang 5. Jadi kalau X-nya 4, 3 kali 4 kurang 5. 12 kurang 5, 7. 4 dihubungkan oleh tanda panah ke 7. Kalau X-nya 5, F5-nya 10. X-nya 6, F6-nya 13. 4 ke 7,
5 ke 10, 6 ke 13. Nah, seperti ini. Nah, nanti diulang lagi ya, gitu. Bapak berikan ini filenya. Baik, ini bagian yang terakhir, yaitu menghitung nilai fungsi. Misalnya begini, sebuah fungsi didefinisikan sebagai fx sama dengan 6 ditambah x. 6 tambah x. Sederhana sekali, tentukan nilai f4. Jadi kalau f4, tulis dulu rumusnya. F, buka kurung x, tutup kurung sama dengan 6 tambah x. Ini kan rumusnya ini. Kalau disuruh menghitung f4, berarti x-nya diganti 4. Ini, x-nya diganti 4, maka pada rumus ini, yang semula 6 tambah x menjadi 6 tambah 4. 6-nya tetap, tambahnya tetap, x-nya yang diganti 4. Maka F4 sama dengan 10. Dari mana 10? 6 tambah 4. Yang B, menghitung nilai F negatif 2. Rumusnya tulis dulu, Fx sama dengan 6 tambah X. F buka kurung, negatif 2. X-nya diganti negatif 2. Sama dengan 6 ditambah negatif 2. Mengapa 6 tambah negatif 2? 6-nya tetap, tambahnya tetap, X-nya diganti negatif 2. Nah, 6 ditambah negatif 2 itu positif 4. Jadi, nilai fungsi F negatif 2 adalah 4. Gitu ya. Nah, ini rumusnya 10 dikurang 2x. Fx sama dengan 10 dikurang 2x. Kita akan tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 3. Nah, x-nya diganti 3, 10-nya tetap, ini dikurangi, ini 2 tetap, 2x itu artinya 2 dikali x, karena x-nya 3 berarti 2 kali 3. 10 tetap dikurangi 2 kali 3, 6, 10 kurang 6, 4. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 3 atau F3 sama dengan 4. Ini jawabannya. Bagaimana nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 1? Ya, x-nya di dalam rumus ini diganti negatif 1. Yang diganti negatif 1, 10 dikurangi 2 kali x-nya diganti negatif 1. Ini 10 dikurangi 2 kali negatif 1, negatif 2. 10 dikurangi negatif 2 sama dengan 10 ditambah 2. Kalian sering bilang begini, ini ketemu ini negatif, ketemu operasi pengurangan, itu jadi tambah. Nah, gitu ya. Jadi 2 sehingga nilainya 12. Baik anak-anak, itu yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan ya pada pagi ini. Ini karena keterbatasan waktu ya. Maka sampai di sini, nanti akan dilanjutkan lagi minggu depan dengan materi terkait dengan fungsi ini. Baik, mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa, Bu? Oh, ada siswa yang bertanya apa yang dimaksud kodomain dengan domain dengan kodomain ya. Relasi itu memerlukan dua himpunan. Nah, contohnya himpunan P. Ini himpunan Q. Nah, himpunan P ini yang berasal yang ada di kiri. Ini adalah domain atau daerah asal. Begitu, daerah asal. Kemudian himpunan Q itu tempat anggota-anggota unsur di mana P ini akan dihubungkan, dicarikan kawan, itu namanya kawan. Daerah kawan, kodomain. Gitu. Ya. Nah, ini daerah asal, ini daerah kawan. Ini domain, ini kodomain. Atau begini saja, daerah asal itu tempat himpunan ya, di mana panah itu akan dibuat. Panah itu diberangkatkan. Nah, nanti tibanya panah ini di sebelah kanan. Maka yang di sebelah kanan itu dinamakan kodomain, daerah kawan. Begitu. Bapak itu menghafalkan ini, itu Bapak punya analogi begini, supaya Bapak itu tidak lupa. Bapak ini kan orang Surabaya.
daerah saya itu Surabaya. Sekarang saya sudah berdomisili di Samarinda. Jadi Surabaya, tempat saya dulu berangkat, itu asal saya, itu daerah asal saya. Sekarang ini Samarinda, ini daerah kawan-kawan saya. Semua orang-orang di sini adalah kawan saya. Makanya Samarinda ini daerah kawan bagi saya. Surabaya itu daerah asal saya. Samarinda itu daerah tempat kawan-kawan saya berada. Begitu. Ya, daerah asal itu di kiri, gampangnya gitu saja kalau bingung. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Loh, yang daerah hasil bagaimana? Daerah hasil itu himpunan yang ada di dalam daerah kawan yang kena panah. Nah, gitu aja. 1, 2, 4. 3 bukan. Nah, semoga bisa dipahami gitu ya. Nanti kalau masih belum paham, baca literaturnya di e-book. Ada kan buku siswa dalam bentuk file itu dibaca lagi. Di internet ada, di YouTube ada, mungkin YouTube-nya lebih jelas lagi gitu ya. Baik, mungkin ada lagi Ibu? Tidak ada. Waktunya sudah habis Pak ya. Baik anak-anak, waktu sudah habis ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, minggu depan insya Allah pelajaran ini akan dilanjutkan lagi, yaitu dengan mengulang lagi menentukan nilai fungsi, serta bentuk fungsi, mencari rumus fungsi atau mencari bentuk fungsi. Begitu. Ini ada 2 pertemuan saja materi ini. Bapak mengingatkan lagi, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, ya, itu tolonglah dikumpulkan, ya. Kalau tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan ulangan, tidak mengerjakan kuis, ya nilainya 0. Begitu kan? Nah, nilai 0 itu kan tidak membanggakan ya. Gitu. Bekerjalah baik-baik ya, disiplin, kalau dimintai tugas ya dikerjakan tugasnya. Baik anak-anak ya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, tidak perlu keluar dari rumah kalau tidak perlu ya. Oke. Ini yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Begitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.